Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4A, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Syifa. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Contohnya langkah-langkah dalam membuat teh misalnya atau mie goreng. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi dengan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Lalu apa tujuan dari teks prosedur itu sendiri? Dengan teks prosedur kita bisa tahu cara melakukan suatu pekerjaan dengan metode yang detail. Jadi di situ kan ada langkah-langkahnya. Jadi dengan adanya teks prosedur itu membantu kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang mungkin kita belum tahu bagaimana caranya. Lalu jenis-jenis teks prosedur, yang pertama ada teks prosedur sederhana, di mana teks hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi yang hanya berisi tentang langkah-langkahnya hanya memencet tombol power, kemudian pilih program yang mau ditonton, kemudian tinggal kita tonton saja. Itu contoh dari teks prosedur sederhana. Sedangkan yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks yang terdiri dari banyak langkah atau jenjang tiap tahapannya. Contoh dari teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Jadi kan kalau kita mengisi pendaftaran sekolah biasanya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama mengisi dulu namanya, kemudian biodata kita, dan masih banyak yang lainnya yang harus kita isi. Jadi di situ langkah-langkahnya lebih banyak daripada teks yang prosedur. Jenis-jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, di mana teks prosedur ini berisi langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama, tetap bisa dicapai. Contohnya apa sih? Contohnya cara membuat teh manis. Nah, langkah-langkah membuat teh manis setiap orang itu kan berbeda. Jadi misalnya teks prosedurnya membuat teh manis itu antara satu orang sama orang lain berbeda. Si A misalnya membuat teh manis ini dengan cara menuangkan gula dulu, tapi si B tidak, dia menuangkan teh dulu. Jadi teks prosedurnya berbeda caranya, tapi tujuannya tetap sama. Apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Menggunakan kalimat perintah, biasanya isinya kalimat perintah. Contohnya tuangkan air ke dalam gelas, masukkan gula, itu isinya kalimat perintah. Kemudian menggunakan kata kerja aktif, terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata hubung, terdapat aturan dalam hal, bahan, atau kegiatan. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi kalau ada ciri-ciri dari di atas itu termasuk teks prosedur ya, di mana terdapat kalimat perintah, terus langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, kemudian ada aturan atau hal bahan atau kegiatan alat bahan dan lain sebagainya yang digunakan. Itu merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi ketika kita belajar teks prosedur, intinya kita belajar tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu ya. Struktur teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu ada strukturnya. Yang pertama ada tujuannya. Apa sih tujuan? Jadi tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Jadi apa tujuannya? Kemudian ada materialnya. Apa sih material? Jadi kalau material itu biasanya teks prosedur berisi apa saja alatnya, apa saja bahannya, atau apa saja hal yang perlu dilakukan untuk membuat suatu. Kemudian ada langkah-langkah. Bagaimana sih langkah-langkah membuat sesuatu itu? Nah, dituliskan dalam teks prosedur. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur itu sendiri. Kemudian apa saja langkah-langkah dalam membuat teks prosedur? Yang pertama, tentukan dulu judulnya apa. Jadi kalian mau buat teks prosedur tentang apa dulu. Kemudian kalau sudah,
tujuannya apa, tujuan dari judul tersebut apa, misalnya cara membuat teh manis. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca bisa membuat teh manis seperti langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian daftar alat dan bahan, langkah-langkah dan menyempurnakan dengan penutup. Contoh teks prosedur, ini contohnya ya, ini ada contohnya mengambil uang di ATM. Pertama, masukkan kartu debit dan sebagainya sampai transaksi selesai. Jadi ada banyak contoh teks prosedur yang lain, hanya saja ini Ibu mengambil contoh cara mengambil uang di ATM. Di situ jelas ada judulnya, cara mengambil uang di ATM, lalu tujuannya sih apa sih gitu. Jadi tujuannya ya agar kita pembaca tahu bagaimana cara mengambil uang di ATM. Dengan adanya teks prosedur ini, kita yang belum tahu jadi tahu bagaimana langkah-langkah mengambil uang di ATM dan benar. Ibu rasa cukup sekian ya anak-anak, terima kasih. Tapi Ibu punya LKPD nih untuk anak-anak, coba dilihat Ibu punya gambar apa. Oke, ini adalah mie goreng. Jadi tugas kalian adalah di lembar LKPD-nya silakan dikerjakan cara membuat teks prosedur. Teks prosedur ini tentang membuat mie. Selamat bekerja anak-anak. Assalamualaikum.